para asatidz dan juga jamaah Masjid Amalia yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali ditakdirkan bertatap wajah, bertaubat hati dalam rangka menyambut yang kita bersama. Salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan silaturahim dan thalabul ilmi. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan limpahan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita syukuri nikmat yang besar ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya sama-sama kita bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bimbingan rohani dari Imam Nawawi, Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin, taman orang-orang yang soleh dari sabda suci baginda Nabi. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini bertepatan dengan 17 Agustus 2025, HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengisi makna kemerdekaan dan juga terus optimis, berharap, berdoa. Entah ujungnya kita berharap bahwa kampung kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dijadikan pemimpin kita pemimpin yang amanah, rakyatnya makmur sejahtera. Mudah-mudahan kita tetap berpikir positif kepada Allah, karena semua anugerah kepada Allah. Jangan bergantung kepada makhluk, bergantungnya kita kepada Allah. Bukan bergantung kepada siapa presidennya, siapa menterinya, siapa gubernurnya, tapi bergantungnya kepada Allah. Kita minta sama Allah mereka dijadikan orang-orang yang amanah, kemudian menunaikan kewajibannya, dan kemudian kita rakyatnya menjadi sejahtera insya Allah. Maka pada pertemuan sebelumnya tentang perintah menunaikan amanah, innallaha ya'muru bil adli amanati ila ahliha. Dalam surat An-Nisa ayat 58, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Semua diberikan amanah, semua dituntut untuk menunaikan amanahnya. Amanah kita diberikan anugerah jasmani, amanah kita diberikan pasangan hidup, amanah kita diberikan anak keturunan, amanah kita diberikan rezeki, amanah kita diberikan ilmu, amanah kita diberikan segalanya. Tentunya kita tidak bisa kemudian untuk diri sendiri, tapi kita disuruh menunaikan amanah itu, menjaga amanah itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang amanah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Imam Nawawi membimbing kita babun tahrimiz zulmi wal amri bi raddil madzalim. Bab tentang larangan, keharaman az-zulmi, orang yang berbuat zalim, wal amri, dan disuruhnya kita bi raddil madzalim, untuk mengembalikan apa-apa yang hasil dari perbuatan zalim. Umumnya disebut kejahatan. Zalim asal kata dari, kalau ada 3 huruf dha, lam, mim, artinya gelap. Az-zulmu itu gelap, laksana malam yang tanpa bulan, tanpa listrik, itu gelap. Nah, kezaliman artinya apa? Kegelapan hati kita, tidak bisa memandang sesuatu yang indah dari luar diri kita sendiri.
Maka orang yang zalim sejatinya orang yang menganiaya dirinya, bukan menganiaya orang lain. Karena apa? Sesuatu yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Kita sama-sama tabarrukan surat Al-Mu'min ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzirhum yawmal azifati idzil qulubu ladal hanajiri kazimin ma lidh-dhalimina min hamim wala syafi'in yutha. Ayo, malah bantu ya. Berilah mereka peringatan dengan hari yang dekat, hari kiamat, yaitu ketika hati mendesak sampai di kerongkongan dengan menahan kesedihan. Orang-orang yang berjolim tidak mempunyai teman setia seorang pun, dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Quran surat Al-Mu'min ayat 1. Sadaqallahul azim. Berilah peringatan, berilah mereka peringatan. Artinya Allah mengingatkan kepada kita. Allah menyampaikan kepada Nabi kepada kita, dan sekarang kita yang membacanya. Berilah mereka peringatan dengan hari yang dekat. Maksudnya apa? Karena semua adalah dekat. Yang dekat itu apa? Mati. Ketika hati sampai di kerongkongan dengan menahan kesedihan, inilah sejatinya ada kesempatan untuk taubat. Makanya setiap waktu kita disuruh bertaubat. Kemudian Allah menyampaikan ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'i yutha. Orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman setia seorang pun, dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaat. Jadi kalau kita jadi zalim secara harfiah adalah gelap, namun dibahasakan secara maknawi artinya berbuat aniaya, kejahatan. Dulu saya diajarkan makna zalim adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Artinya apa? Orang yang zalim disampaikan oleh Allah nggak punya teman setia, juga nggak bisa memberikan syafaat, saling tolong menolong. Maka orang-orang yang suka berbuat kejahatan sejatinya dia berbuat kejahatan untuk dirinya sendiri. Bahkan artinya apa? Allah menyampaikan mereka nggak ada tuh orang yang nemenin, dan kemudian nggak ada yang memberikan pertolongan. Nah, makna kezaliman nanti ada dua, zalim keadaan di dunia dan zalim nanti sampai di bawah mati. Kalau kita belum sempat memohon ampun kepada sesama manusia. Dalam riwayat, kezaliman kepada Allah bisa jadi Allah memaafkan karena kita mohon ampun. Tapi kezaliman dengan sesama belum tentu kita dimaafkan selama kita belum minta maaf. Namun dalam riwayat lain, kezaliman seseorang yang kemudian dia merasa berbuat zalim, aniaya kepada siapa, kemudian ada tekad untuk meminta maaf, ternyata orangnya sudah meninggal. Dalam riwayat disebutkan disuruhnya kita mohon ampun kepada Allah dan memintakan ampun kepadanya, agar mereka atau orang yang kita zalim itu kemudian mendapatkan rahmat dari Allah. Dan saat itulah kita imani, kita komitmen untuk tidak berbuat zalim kepada siapapun. Saat itu taubatnya diterima dan kita tidak akan tuntut setelah kita mati. Lanjut dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa ma laysa lahum bihi ilm wa ma lidh-dhalimina min
rajim. Moga dibantu. Dan mereka menyembah selain Allah apa yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu, dan apa yang mereka sendiri tidak mempunyai pengetahuan terhadapnya. Dan bagi orang-orang yang zalim sekali-kali tidak ada seorang penolong pun. Ayat itu. Surat Allah ditegesin lagi oleh Allah. Imam Nawawi mengambil hujjah ini. Artinya apa? Komitmen kita diingatkan setelah kita disuruh menunaikan amanah, maka jangan berbuat zalim. Ketika kita diberikan amanah, jangan kemudian kita khianat. Ketika kita diberikan kepercayaan, jangan kemudian kita berkhianat. Inilah yang kemudian kita diajarkan. Ingatkan, orang yang zalim itu tidak ada seorang penolong pun. Nah, ini jangan sampai. Maknanya ulama mengatakan jangan sampai di dunia saja orang yang berbuat jahat dan suka berbuat jahat kepada orang lain itu nggak ada temannya. Apalagi nanti di negeri akhirat setelah kita mati ada kegelisahan ruhaniyah kita, kemudian kita tidak mendapatkan syafaat. Maka diingatkan, pribadi soleh adalah orang yang tahu. Maka dalam riwayat Imam Ali, saya membaca satu riwayat, sahabat Ali mengatakan, ma ahsantu ila ahadin wa la asaqtu ilaihi. Tidaklah aku berbuat baik kepada orang lain dan tidaklah aku berbuat jelek kepada orang lain. Jadi Imam Ali mengatakan, saya itu tidak pernah berbuat baik kepada orang lain. Saya juga tidak pernah berbuat buruk kepada orang lain. Apa maknanya? Imam Ali memaknai satu firman Allah, man amila sholihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha. Siapa yang beramal kebaikan maka untuk dirinya sendiri. Siapa yang berbuat buruk ya untuk dirinya sendiri. Sehingga Imam Ali mengatakan, nggak sempat saya berbuat baik buat orang lain, juga nggak sempat saya berbuat buruk kepada orang lain. Kenapa? Semua kesempatan perbuatan itu kembali kepada dirinya sendiri. Jadi kalau kita niat berbuat baik atau berbuat baik, berbuat buruk kembali ke kita sendiri. Nah, ini saya ngerenungin riwayat ini, masya Allah. Nggak tawaduknya seseorang sehingga merasa amal yang dikerjakan tuh gak sempat mikirin orang lain. Maknanya bukan tidak peduli, tapi sebenarnya kepedulian kepada orang lain, melakukan kejahatan kepada siapapun, kembali kepada diri sendiri. Sehingga niat kita itu ketika membantu orang adalah membantu diri sendiri. Ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain, ya segera melakukan kebaikan buat diri sendiri. Jadi nggak ada, kata Imam Ali, kita nggak pernah berbuat baik kepada orang lain, juga nggak pernah berbuat buruk kepada orang lain. Sehingga apa? Sebenarnya kita berbuat baik kembali kepada kita, berbuat buruk orang lain kembali buat kita sendiri. Maka bayangkan mana kita melakukan kebaikan, artinya apa? Semua amal soleh kembali kepada kita. Kita membantu orang lain itu bukan membantu orang, tapi membantu berbuat baik diri sendiri. Nah, itu yang masya Allah. Artinya apa? Bagaimana orang-orang terdahulu, as-sabiqul awwalun, generasi orang yang dekat Nabi, nggak sempat membanggakan diri. Ketika beramal ya semangat, karena semangat bukan buat orang. Ketika beramal ya buat diri sendiri. Membantu orang bukan membantu orang kepada orang lain, tapi membantu untuk dirinya sendiri. Tercegah dirinya, nggak sempat untuk berbuat jahat. Karena apa? Kejahatan juga balik kepada dirinya sendiri. Maka saya dulu menemukan satu kesadaran rohani ketika alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji, artinya apa? Alhamdulillah, segala puji milik Allah, Rabb yang mengatur semesta. Pujian itu semuanya kembali kepada Allah. Jadi ketika kita memuji, itu kembali kepada Allah. Mafhum mukhalafahnya juga sama. Ketika kita mencaci, nah gitu kan, semua itu kembali kepada Allah dan
dan juga Allah mengembalikan kepada kita sendiri. Tapi begitu kita juga tidak mensyukuri, tidak memuji Allah, maka tidak memujinya itu bukan kembali kepada Allah juga, tapi kembali kepada diri kita sendiri. Orang yang tidak pernah memuji, dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Orang yang memuji, dia mensyukuri nikmat Allah. Rasa nikmat dan tidak mensyukuri Allah kembali kepada siapa yang mengucapkan. Maka kita juga sama tadi. Ya Allah, Imam Ali merasa dia tidak pernah berbuat baik kepada siapapun, dia tidak pernah berbuat jahat kepada siapapun. Sejatinya dia selalu berbuat buat dirinya sendiri. Maka saya diingatkan, ada seorang waliullah. Saya kecil ngaji sama guru saya, tapi beliau sudah nggak ada. Tapi dapat saya dapat ijazah, yaitu Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Satu nasihat yang saya sangat melekat dulu diajarkan guru saya, baca setiap hari, cuma satu, baca setiap hari tidak kurang 100 kali. Baca surat Al-Fatihah. Nah, saya ajarkan kepada teman-teman semua, setiap hari tidak kurang baca surat Al-Fatihah 100 kali. Bacaannya Al-Fatihah. Beliau hafid, beliau ahli fikih, beliau ulama besar. Namun pada perjalanannya Allah berikan karomah, maunah, kemuliaan, menjadi orang yang dekat dengan Allah. Banyak orang, semua kenal. Nah, salah satunya ada kalimat yang diingatkan, kesolehan itu ya buat diri. Nggak pernah berpikir bahwa kita beramal untuk orang lain. Ya saya sholat ya buat diri saya sendiri. Saya membutuhkan orang lain buat diri sendiri. Tapi begitu kita ngerasain jelekin berbuat jahat, itu juga kembalinya kepada. Nah, ini korelasi. Jadi begitu saya menemukan satu riwayat, Imam Ali mengatakan ma ahsantu ila ahadin wala asaqtu ilaihi. Jadi saya tidak sempat, saya tidak pernah berbuat baik kepada orang lain, dan saya tidak pernah berbuat buruk kepada orang lain. Artinya apa? Perbuatan itu kembali kepada diri kita sendiri. Orang yang zalim, kata Allah, tidak ada seorang penolong pun. Maka ayat ini, bab ini mengingatkan kita larangan untuk berbuat zalim. Jadi kalau kita berbuat jelek, ya udah, nggak usah berpikir orang lain. Nah, tinggal bagaimana kemudian sikap kita. Ini saya diajarin. Ketika ada orang menjelekkan kita, menzolimi kita, berarti kita ingat ilmu ini. Sebenarnya dia tidak menzolimi saya, dia menzolimi dirinya sendiri. Jadi andai kata kita merasa terzolimi, ya kita nggak usah merasa terzolimi, karena kezoliman itu adalah perilaku diri sendiri dan kembali kepada sendiri. Bagaimana kemudian kita kembalikan kepada Allah, bersyukur, qanaah, ridho, sabar, tawakal, ya kitanya sendiri. Maka kita punya kesadaran. Makanya ada salah satu riwayat itu ketika Imam Syafi'i bermuajah kepada murid-muridnya, kemudian setelah itu ada yang curhat atau ngasih tahu, wahai imam, wahai guru, engkau itu orang itu katanya, kalau di depan engkau puas muji-muji, takzim, mulia, tapi kalau di luar wah jelek-jelekin. Alhamdulillah katanya, ternyata saya masih dihargai di depan. Kenapa? Maka kemudian apa? Begitu dia di luar, ya bukan buat saya. Kezaliman itu, ejekan itu, ya kembali kepada sendiri. Makanya kemudian saya diingatkan dulu saya, ada satu kalimat nasihat. Ketika banyak gonjang-ganjing, saya ada komunitas yang dulu kita dibimbing, kemudian satu saling dalam tanda kutip dia kompetitif seolah. Namanya kompetisi, satu pengen nonjol, satu orang, sehingga ada yang kepleset. Ketika kepleset, artinya apa? Ya dia mendapatkan sesuatu perilaku yang kemudian orang akhirnya menyalahkan macam-macam. Ya saya termasuk diajarkan dulu saya satu, fokus dengan spiritualitasmu, fokus dengan dirimu, nggak usah bikin orang lain.
Saya termasuk diajarkan kadang ya datang ketika ada saya minta ya Allah yang datang yang baik-baik saja, yang saya dengar, yang saya lihat, yang baik. Kenapa? Begitu kita ditahu kejelekannya, oh itu sama dengan ya Allah. Andai saja kejelekan orang tahu kepada kita, berarti tugas kita apa? Diserahkan sama Allah. Kenapa? Sesungguhnya kita minta kepada Allah jangan sampai kejelekan kita dilihat oleh orang lain. Kita sudah ditutupi aibnya oleh Allah. Ketika kita mendengar aib orang lain, ya tutupi aja. Tugas kita itu. Selanjutnya, wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulmatun yawmal qiyamah wa taqu syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah engkau semua, tinggalkanlah diri semua akan perbuatan zalim aniaya, sebab perbuatan zalim itu merupakan berbagai kegelapan pada hari kiamat. Juga takutlah tinggalkanlah diri semua akan sifat pikir, sebab pikir itu menyebabkan rusak binasanya umat yang sebelumnya semua. Sebelummu semua. Itulah yang menyebabkan mereka sampai suka mengalirkan darah sesamanya, dan pula menyebabkan mereka menghalalkan apa-apa yang diharapkan pada diri mereka. Hadis riwayat Muslim. Dinasihatkan dari sejak awal kebersamaan manusia dengan Nabi, ittaqul dzulma, bertakwalah, dimaknakan takutlah, hindarilah, jagalah, jangan sampai kita berbuat zalim, aniaya kepada orang lain. Karena berbuat aniaya adalah kegelapan di hari kiamat. Kemudian bertakwalah, jagalah diri dari sifat asyuha. Namanya kalau ini kalau ha artinya pelit, saho artinya dermawan. Maka jagalah, bertakwalah untuk menghindari sifat-sifat kikir. Karena sifat kikir itu adalah yang merusak, membinasakan semua manusia sebelum kami. Kenapa disebut kikir? Kikir itu dimaknakan adalah dia mempedulikan dirinya sendiri, tapi dia tidak mempedulikan orang lain. Artinya apa? Tidak berusaha membantu orang lain. Namun dalam pemahaman fikih, pemahaman akhlak juga, kenapa kita jadi nasihat ini adalah nasihat buat kita. Kenapa orang disebut, kita menganggap orang itu pelit, orang itu menganggap kita kikir? Ya sebenarnya anggapan itu adalah dalam tanda kutip